Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Ini hasilnya jika beli semua saham LQ45 selama 5 tahun. Ada yang naik hingga 18 kali lipat. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Sudah lama ya, Mimin gak bikin video tentang simulasi. Nah, saat ini, kita akan sama-sama melihat apa jadinya jika beli semua saham LQ45 dan disimpan selama 5 tahun. Bagaimana hasilnya? Apakah bisa profit atau malah rugi? Sebelum melanjutkan video ini, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Pertama, list saham LQ45 merupakan list terupdate untuk periode Agustus 2021 sampai Januari 2022. Kedua, harga saham yang digunakan adalah angka per tanggal 8 November 2021. Ketiga, pengklasifikasian saham berdasarkan kategori sektor dan bukan subsektor. Contoh, meski saham consumer terdiri dari berbagai sektor, tapi Mimin gabungkan semua sahamnya ke dalam kategori consumer. Keempat, Mimin melakukan simulasi menggunakan dana 1 juta untuk setiap saham. Artinya, total dana yang dikeluarkan untuk membeli 45 saham adalah 45 juta. Kira-kira, uang tersebut bisa berkembang menjadi berapa banyak ya? Oh ya, seperti biasa, pembahasan ini hanya edukasi dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan di masa depan kamu bisa profit seperti di masa lalu, begitu juga sebaliknya. Disclaimer on ya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke pembahasan. Topik pertama akan masuk ke dalam pembahasan per sektornya. 1. Sektor basic materials. Terdapat 9 saham yang berada di sektor ini. Profit terbesar ada di saham BRPT yang naik 1.897% selama 5 tahun. Artinya, dana yang awalnya 1 juta berkembang menjadi 19,9 juta. Sebaliknya, profit terkecil ada di saham INTP yang turun 21,77%. Jika kamu beli saham ini dengan dana 1 juta, di tahun kelima hanya tersisa 782.000. Uang yang dikeluarkan untuk membeli semua saham di sektor basic materials adalah 9 juta. Di tahun kelima, dana tersebut tumbuh menjadi 64,91 juta. Dengan kata lain, mengalami peningkatan 55,91 juta atau 621%. Kedua, sektor consumer. Terdapat 10 saham yang berada di sektor ini. Profit terbesar ada di saham ERA yang naik 429% selama 5 tahun. Artinya, dana yang awalnya 1 juta berkembang menjadi 5,29 juta. Sebaliknya, profit terkecil ada di saham HMSP yang turun hingga 72%. Jika kamu beli saham ini dengan dana 1 juta, di tahun kelima hanya tersisa 272.000. Uang yang dikeluarkan untuk membeli semua saham di sektor consumer adalah 10 juta. Di tahun kelima, dana tersebut tumbuh menjadi 13,89 juta. Dengan kata lain, mengalami peningkatan 3,89 juta atau 39%. Ketiga, sektor energi. Terdapat 6 saham yang berada di sektor ini. Profit terbesar ada di saham ITMG yang naik hingga 161% selama 5 tahun. Artinya, dana yang awalnya 1 juta berkembang menjadi 2,61 juta. Sebaliknya, profit terkecil ada di saham Pegas yang turun hingga 37%. Jika kamu beli saham ini dengan dana 1 juta, di tahun kelima hanya tersisa 628.000. Uang yang dikeluarkan untuk membeli semua saham di sektor energi adalah 6 juta. Di tahun kelima, dana tersebut tumbuh menjadi 9,18 juta. Dengan kata lain, mengalami peningkatan 3,18 juta atau 53%. Keempat, sektor finansial. Terdapat 5 saham yang berada di sektor ini. Profit terbesar ada di saham BBCA yang naik hingga 195% selama 5 tahun. Artinya, dana yang awalnya 1 juta berkembang menjadi 2,95 juta. Sebaliknya, profit terkecil ada di saham BBTN yang naik hanya 7,8%. Jika kamu beli saham ini dengan dana 1 juta, di tahun kelima hanya tumbuh menjadi 1.078.000. Uang yang dikeluarkan untuk membeli semua saham di sektor finansial adalah 5 juta. Di tahun kelima, dana tersebut tumbuh menjadi 8,85 juta. Dengan kata lain, mengalami peningkatan sebanyak 3,85 juta atau 77%. Kelima, sektor healthcare. Terdapat 2 saham yang berada di sektor ini. Profit terbesar ada di saham KLBF yang naik hingga 16,97% selama 5 tahun.
Artinya, dana yang awalnya 1 juta berkembang menjadi 1.160.000-an. Sebaliknya, profit terkecil ada di saham Mika yang turun hingga 14,18%. Jika kamu membeli saham ini dengan dana 1 juta, di tahun kelima hanya tersisa 858.000. Uang yang dikeluarkan untuk membeli semua saham di sektor healthcare adalah 2 juta. Di tahun kelima, dana tersebut tumbuh menjadi 2.027.000. Dengan kata lain, mengalami peningkatan 27.900 atau 1%. Keenam, sektor industrial. Terdapat 2 saham yang berada di sektor ini. Profit terbesar ada di saham UNTR yang naik 63,94% selama 5 tahun. Artinya, dana yang awalnya 1 juta berkembang menjadi 1.630.000. Sebaliknya, profit terkecil ada di saham ASI yang turun hingga 11,19%. Jika kamu membeli saham ini dengan dana 1 juta, di tahun kelima hanya tersisa 888.000. Uang yang dikeluarkan untuk membeli semua saham di sektor industrial adalah 2 juta. Di tahun kelima, dana tersebut tumbuh menjadi 2.520.000. Dengan kata lain, mengalami peningkatan 527.000 atau 26%. Ketujuh, sektor infrastruktur. Terdapat 7 saham yang berada di sektor ini. Profit terbesar ada di saham TBIG yang naik hingga 109% selama 5 tahun. Artinya, dana yang awalnya 1 juta berkembang menjadi 2.098.000. Sebaliknya, profit terkecil ada di saham PTPP yang turun hingga 67%. Jika kamu membeli saham ini dengan dana 1 juta, di tahun kelima hanya tersisa 327.000. Uang yang dikeluarkan untuk membeli semua saham di sektor infrastruktur adalah 7 juta. Di tahun kelima, dana tersebut turun menjadi 6.977.000. Dengan kata lain, mengalami penurunan 22.700 atau 0,3%. Kedelapan, sektor properti. Terdapat 4 saham yang berada di sektor ini. Profit terbesar ada di saham SMGR yang naik hingga 8,76% selama 5 tahun. Artinya, dana yang awalnya 1 juta berkembang menjadi 1.087.000. Sebaliknya, profit terkecil ada di saham BSDE yang turun hingga 46%. Jika kamu membeli saham ini dengan dana 1 juta, di tahun kelima hanya tersisa 539.000. Uang yang dikeluarkan untuk membeli semua saham di sektor properti adalah 4 juta. Di tahun kelima, dana tersebut turun menjadi 3.100.000. Dengan kata lain, mengalami penurunan 897.000 atau 22,4%. Nah, dari 8 sektor dan 45 saham yang dibahas tadi, saham yang menghasilkan peningkatan terbesar adalah BRPT di sektor basic materials yang naik hingga 1.897%. Artinya, dana 1 juta naik menjadi 19,9 juta di tahun kelima. Sedangkan saham yang mengalami penurunan terbesar adalah HMSP di sektor consumer. Saham ini turun hingga 72,75%, yang artinya dana 1 juta yang kamu miliki hanya akan tersisa 272.000 dalam 5 tahun ke depan. Apabila kita membandingkan per sektor basic materials yang terdiri dari 9 saham menghasilkan kinerja terbaik dengan pertumbuhan 621% selama 5 tahun. Sedangkan sektor properti yang terdiri dari 4 saham menghasilkan kinerja terburuk dengan persentase kerugian 22,4%. Kemudian kembali ke pertanyaan di awal. Bagaimana hasilnya jika beli 45 saham di LQ45 untuk disimpan selama 5 tahun? Hasilnya, dengan total dana 45 juta, dana kamu akan berkembang menjadi 111 juta, yang artinya terdapat keuntungan 66.484.000 atau 148% selama 5 tahun. Gimana? Apakah kamu tertarik beli semua saham LQ45 atau indeks LQ45? Atau lebih menarik membeli saham spesifik saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini.
E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.